misa live streaming pada pagi hari ini. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada seluruh orang tua siswa yang juga mendampingi putra-putrinya mengikuti misa pada pagi hari ini. Selamat pagi kami sampaikan pula kepada Bapak, Ibu Guru, karyawan SD, SMP, Santo Yosef, baik yang mengikuti misa secara offline di tempat ini maupun secara online. Pertama-tama kami ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2022. Semoga dengan Natal tahun 2021 kita semua senantiasa selalu merasakan akan kasih dan sukacita kehadiran Yesus Kristus di dalam hati kita, iman kita, dan juga di dalam keluarga kita masing-masing. Meskipun Natal tahun ini masih dalam suasana pandemi, namun kita tetap bersyukur karena dari pemberitaan-pemberitaan di media sosial sudah tidak ada daerah di Indonesia yang masuk level 4. Sudah banyak daerah-daerah yang masuk level 1, 2, maupun 3. Maka dari itu untuk anak-anakku semuanya tentu ke media-media dan di SKB 4 Menteri sampaikan bahwa siap untuk PTM 100%. Maka nanti menunggu informasi selanjutnya dari dinas maupun dari sekolah. Meskipun demikian, hendaknya kita semua jangan abai, namun tetap patuhi protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Maka sekali lagi tetap waspada selalu dan hati-hati selalu dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sungguh membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua yang senantiasa percaya dan imaninya. Selamat tahun baru 2022, semoga di tahun yang baru ini kita semua senantiasa diberikan banyak kelancaran dan juga kemudahan dalam segala hal. Tahun yang penuh harapan, semoga menjadi tahun yang penuh syukur dan berkat bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan pula kehadirat Tuhan atas kelancaran proses pembelajaran di semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 yang lalu. Penuh syukur dan harapan pula memasuki tahun baru 2022 di semester 2 ini. Kita semua juga berdoa dan memohon rahmat serta penyertaan Tuhan sehingga penuh harapan segala rencana-rencana dan kegiatan pembelajaran dapat kita lalui bersama dengan baik, lancar, dan juga banyak keberhasilan. Maka marilah pada pagi hari ini kita ikuti perayaan Ekaristi dengan khidmat, tertib, dan selalu penuh syukur. Misa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Yohanes P. Robin SVD atau Romo Soni dari Paroki Yohanes Pemandi, Surabaya. Selamat pagi, berkah dalam.
Intensi perayaan Ekaristi kita pagi hari ini, ucapan syukur atas terlaksananya proses pembelajaran selama semester pertama. Mohon penyertaan Tuhan untuk proses pembelajaran selama 1 semester ke depan. Mohon penyertaan Tuhan untuk proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Mohon rahmat kesembuhan bagi Ibu Eli yang sedang sakit. Semoga juga semua warga SD SMP Santo Yosef senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan Tuhan. Mohon kedamaian kekal untuk Justin, murid SD Santo Yosef yang telah dipanggil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Bapak, Ibu Guru, seluruh keluarga besar SD SMP Santo Yosef yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara offline di dalam ruangan ini. Anak-anak yang terkasih bersama orang tuamu dan saudara-saudaramu, dan juga seluruh keluarga besar SD SMP Yayasan Santo Yosef yang terkasih di mana saja Anda berada. Selamat pagi, selamat Natal, dan selamat merayakan Tahun Baru. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih. Anda semua, kita memasuki tahun ini dengan semangat luar biasa. Kita sungguh luar biasa karena bukan prestasi kita, tapi karena Allah yang mengasihi dan mencintai kita. Maka pada perayaan Natal bersama kali ini, kita ingin mempersembahkan syukur kita atas cinta Allah yang luar biasa terhadap kita, yang memberikan putranya Yesus Kristus untuk lahir di tengah-tengah kita, di dalam palungan hati kita. Kita bersyukur untuk karunia dan berkat Tuhan ini sambil kita berdoa. Semoga rahmat Tuhan, sukacita yang lahir di dalam hati kita, menguatkan perjalanan kita untuk memasuki tahun 2022 ini dengan gembira. Maka, mari kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya ilahi, Engkau telah menerangi para bangsa. Anugerahilah umat-Mu damai abadi. Terangilah jalan hidup kami, sebagaimana Engkau telah menerangi jalan hidup umat terpilih. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam. Dia telah mengaruniakan kita
dapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya jadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Pada segala
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah beri makan 5.000 orang, Yesus segera menyuruh para murid naik perahu dan berangkat lebih dahulu seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus naik ke bukit berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Guru yang ada di dalam ruangan ini bersama anak-anak, para peserta didik SD SMP Santo Yosef, dan orang tua yang juga menemani mereka, seluruh keluarga besar SD SMP Santo Yosef yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ingin mengawali renungan ini dengan sebuah cerita. Cerita ini berasal dari negeri beruang, negeri Rusia. Mungkin Anda pernah dengar ini. Dikisahkan dalam cerita ada seorang pangeran muda bernama Alexis. Ia hidup di istana dengan perhiasan yang sangat gemerlapan. Sementara di luar tembok istana, ratusan warganya hidup dalam penderitaan dan tinggal dalam gubuk yang reot. Melihat situasi ini, tergeraklah pangeran muda ini untuk memperbaiki nasib mereka. Maka mulailah ia mengunjungi mereka. Tetapi sayangnya, ia tidak bisa membangun hubungan yang akrab dengan mereka, karena mereka selalu melihat dan memperlakukan dia sebagai raja, bukan sebagai saudara. Mereka begitu kikuk dan sungkan terhadapnya. Mereka segan terhadap pangeran ini. Sedihlah hati pangeran Alexis ini. Kemudian
Dia pulang ke istana dan memikirkan kira-kira cara apa yang tepat untuk bisa diterima oleh saudara-saudara yang ada di luar tembok istana ini. Kemudian dia berpikir, lalu dia menemukan gagasan bahwa untuk bisa diterima, untuk bisa satu dengan mereka, maka dia harus bisa hidup bersama mereka dan tinggal dengan mereka. Maka ia memutuskan untuk menjadi seorang dokter atau tabib yang kemudian dalam hari-hari hidupnya ia akan melayani mereka, membantu orang-orang yang susah, mengobati yang sakit, dan kemudian bisa menolong mereka untuk mendapatkan hidup yang layak. Karena itu ia kemudian mulai belajar ilmu pengobatan. Ketika ia sudah selesai menguasai ilmu itu, ia memilih tempat tinggal di sekitar pondok di luar istana, di ujung. Dan kemudian dia berpikir supaya mereka tidak mengenal dia sebagai seorang raja atau pangeran, maka dia berpakaian sama seperti mereka. Pakaiannya kasar dan kumal, ya, sehingga ketika orang-orang di situ melihat dia, mereka berpikir dia juga adalah bagian dari mereka. Dia hidup bersama mereka dan kadang-kadang ia tidak tahu apa yang akan dimakan pada hari esok. Ia pun juga dengan sangat tulus melayani orang-orang sakit dan memberikan waktunya secara cuma-cuma untuk hadir di tengah mereka. Dalam waktu singkat, ia memperoleh kasih sayang dan perhatian dari semua orang. Akhirnya, secara perlahan-lahan, ia diterima dan menjadi saudara di antara orang-orang ini. Ia kemudian berpikir bahwa kemuliaannya justru menjauhkan dia dari warganya. Tetapi ketika ia tinggal merasakan suka duka hidup mereka, ia menjadi saudara dari orang-orang di luar tembok itu. Anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, cerita itu sampai di situ. Saya memilih kisah ini untuk mengatakan kepada kita bahwa kisah tentang Yesus dan hari Natal kurang lebih sama seperti kisah Pangeran Alexis dari Rusia. Tuhan Yesus yang begitu besar dan Raja alam semesta ini rela meninggalkan singgasana kemuliaan surga, lalu masuk ke dalam kehidupan kita sebagai manusia yang rapuh. Ia merendahkan dirinya dan hidup bersama kita, dan ia menjadi saudara dengan kita. Sungguh sebuah hal yang sangat meneguhkan, menguatkan, dan menghibur kita ketika Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang Maha Kuasa ada bersama kita. Ia mendengarkan permohonan kita, merasakan suka dan duka kita, dan ia juga memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalan kita. Tuhan yang diwartakan itulah yang dalam bacaan pertama disebut sebagai Juru Selamat. Ia datang bukan hanya untuk membawa kita pulang ke rumah Allah, ke pangkuan Bapa, tetapi juga ia datang untuk membantu kita, untuk mengingatkan kita bahwa kalau kita menolak Tuhan, maka pasti kita akan hidup dalam penderitaan. Allah hadir, Allah lahir, dan Allah tinggal bersama kita supaya kita mendapatkan kembali janji untuk kemuliaan surgawi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah yang hadir dalam diri Yesus kemudian dikisahkan dalam bacaan Injil. Dan Injil yang kita dengar pada hari ini, Injil yang berbicara tentang Allah yang memberikan rasa aman, Allah yang memberikan damai, dan Allah yang memberikan jalan keluar. Ketika para murid sedang berada
dalam situasi-situasi genting, karena perahu yang mereka tumpangi sedang terombang-ambing karena angin sakal, Yesus hadir di situ. Yesus memberi ketenangan, Yesus memberikan jalan keluar. Tadi malam saya lihat arti kata sakal, arti kata angin sakal. Saya tidak tahu anak-anak di rumah ini tahu tidak, atau Bapak Ibu paham arti kata angin sakal. Angin sakal itu angin yang datang dari arah depan, ya. Dan ketika angin itu datang, perahu itu tidak akan jalan karena angin itu akan mendorong dia ke belakang. Dan itulah yang dihadapi oleh para murid. Ketika mereka mendayung perahunya ke depan, angin itu menghantam dari depan, sehingga perahu itu dia tidak maju, dia hanya di tempat. Dan Yesus hadir di situ supaya dia memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus mendayung, dan juga untuk mengajarkan para murid bahwa Yesus berkuasa atas alam itu. Yesus memberikan kita pelajaran yang sangat penting, bahwa ketika tantangan badai itu datang dari hadapan kita, kalau Tuhan ada di dalam perahu hidup kita, kalau Tuhan ada di dalam perahu harapan kita, kalau Tuhan ada di dalam perahu hati kita, maka kita pasti akan bisa melewati tantangan dan badai. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2022 ini. Tentunya saya, anak-anak, orang tua, dan kita semua memiliki semangat dan harapan bahwa di tahun 2022 ini semuanya berjalan dengan baik. Meskipun demikian, kita juga tidak menafikan bahwa 2022 ini pasti akan datang banyak tantangan. Tantangan itu bisa datang dari hadapan kita dengan berbagai macam bentuk. Mari kita membiarkan perahu hidup kita, mari kita membiarkan perahu lembaga pendidikan ini, perahu hati kita dimasuki oleh Tuhan Yesus. Karena bersama Yesus, kita pasti akan bisa melewati tantangan demi tantangan dengan selamat. Tuhan memberkati. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, sekarang mari kita membaharui iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, melalui Yesus Putramu, Engkau menyadarkan kami untuk menjadi pengikut Putramu. Kami harus meninggalkan cara hidup dan cara berpikir lama, dan menggunakan cara berpikir dan hidup baru, sehingga kami mampu menerima warta gembira Putramu sepenuhnya. Dengan iman inilah kami menghaturkan permohonan kepadamu. Mohon umat menjawab, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi gereja kita, ya Bapa, semoga gerejamu yang masih berziarah di dunia ini semakin berkembang dalam pewartaan Injil ke segala bangsa, sehingga semakin banyak bangsa hidup dengan semangat Injil. Marilah kita mohon. Tinggallah beserta kami. Ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia,
Ya Bapa, semoga kabar sukacita para malaikat benar-benar terwujud di segenap masyarakat, sehingga tercapai perdamaian, bukan perang, kebahagiaan, bukan penderitaan, kegembiraan, bukan kesedihan, bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami. Ya Bapa, semoga bangsa dan negara kami selalu Kau naungi dengan damai dan kesejahteraan, terhindar dari perpecahan, Kau lindungi dari bencana, sehingga negara kami menjadi tempat yang damai dan menyejahterakan semua orang yang tinggal di negara kami. Marilah kita mohon. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan SD SMP Santo Yosef. Ya Bapa yang penuh kasih, semoga seluruh Bapak Ibu Guru dan karyawan SD SMP Santo Yosef selalu Kau berikan kesehatan, kesabaran, kebijaksanaan, dan semangat mengabdi yang tulus, sehingga mampu membimbing dan melayani anak-anak dengan sepenuh hati. Marilah kita mohon. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi seluruh siswa SD SMP Santo Yosef. Ya Bapa, seluruh siswa SD SMP Santo Yosef, semoga Kau beri terang Roh Kudus, agar dapat belajar dengan rajin dan tekun, sehingga mampu mengembangkan talenta yang Kau percayakan kepada mereka. Terhindar dari segala hambatan, Kau dorong semangat belajarnya demi masa depan mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang mengikuti perayaan Ekaristi ini, ya Bapa, berilah kami kesehatan serta semangat menjalani kehidupan kami saat ini. Penuhilah kami dengan kekuatan, sehingga kami semua boleh dihindarkan dari segala penyakit, utamanya COVID-19 ini. Semoga rahmat kesehatan kami ini memampukan kami untuk selalu berjuang memuliakan namanya dengan melayani sesama kami yang lemah. Marilah kita mohon. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi ujub pribadi kami masing-masing. Marilah kita mohon. Tinggalkan beserta kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra dan putri-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bernyanyi di tengah
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber damai dan bakti ikhlas, sudilah menolong kami, agar dengan persembahan ini kami menghormati Engkau dengan pantas. Semoga dengan menerima sakramen ini, kami rukun bersatu padu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab hari ini Engkau menyingkapkan misteri penyelamatan kami yang tak terperikan. Hari ini Engkau menampakkan cahaya para bangsa, yakni Yesus Kristus Putramu terkasih. Dalam Dia Engkau memulihkan keadaan kami, dengan tampil sebagai manusia yang akan mati seperti kami. Ia meresapi kami dengan daya hidup ilahi yang tak dapat mati. Maka dari itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama dengan segala penghuni surga, kami mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita bersatu dalam doa syukur agung kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, teristimewa keluarga besar SD SMP Santo Yosef yang telah meninggal dunia, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di surga dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa,
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Salam damai. Inilah kami, domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai, berilah Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
hidup yang ada pada Bapa telah tampak kepada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Murah hati, Engkau membimbing umat-Mu dengan berbagai bantuan, agar kami memperoleh rahmat berkat kemurahan hati-Mu, untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Sebelum menerima berkat penutup, saya atas nama Romo Aan sebagai Romo Kepala Paroki Santo Yohanes Pemandi Wonokromo, Romo Yosef Purwo dan Dewan mengucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru untuk seluruh keluarga besar SD SMP Santo Yosef. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini boleh merayakan misa bersama Bapak Ibu dan anak-anak. Anak-anak, selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Semoga kalian tetap semangat, sukacita dan gembira. Apalagi tadi saya mendengar bahwa pada hari-hari mendatang Anda sekalian akan kembali ke rumah kalian di tempat ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan didikan dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh acara hari ini. Terima kasih juga untuk liturgi yang baik yang mempersiapkan perayaan ini dengan baik. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga seluruh Bapak Ibu, anak-anak, dan keluarga besar SD SMP Santo Yosef dan semua orang yang kita kasihi, kita jumpai pada hari ini, kita layani dan kita doakan. Teristimewa yang kita persembahkan dalam kurban Ekaristi ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Subhanallah. Selamat pagi anak-anak hebat dari Tarakanita Surabaya, khususnya SD dan SMP Santo Yosef. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru dari Ibu Bapak Guru kalian yang ada di sekolah pada hari ini dan juga yang mengikuti Zoom pada hari ini. Dan pada hari ini juga perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pater Sony SVD yang telah mempersembahkan misa kepada kita semua.
Anak-anak hebat, mana senyumnya yang di rumah? Coba lihat, Bu Ilin mau lihat nih senyumnya. Wah, luar biasa. Oke, kita menyapa teman-teman kita ya yang ada di rumah dengan buat reaction. Ayo buat reaction semuanya. Reaction senyum, smile. Ayo dibuat semuanya. Oke, kita menyapa satu dengan yang lain dengan senyuman kita. Yo, lalu sekarang Bu Ilin juga mau minta kalian senyum. Ya, Bu Ilin hitung ya. 1, 2, 3. Ayo, kita beri senyuman untuk teman kita. Boleh raise hand, boleh dada-dada. Oke, boleh boleh bentuk cinta, sarange gitu ya. Atau bentuk begini. Ayo, silahkan. Wah, luar biasa sekali anak-anak hebat Tarakanita. Keren. Yo, banyak banget yang buat cinta ini Bu Ilin lihat dari sini. Luar biasa sekali. Anak-anak seperti yang disampaikan oleh Pater Sony tadi, bahwa kita semua harus memberi harapan. Karena tahun baru adalah penuh harapan. Maka anak-anak sekalian, siapa yang kepengen seperti Pangeran Alexius tadi? Ayo, siapa? Coba raise hand tadi yang pengen seperti Pangeran Alexius. Ya, oke, berarti denger tuh tadi ceritanya, homilinya Pater ya. Oke, Pangeran Alexius adalah pangeran pemberi harapan. Nah, sekarang juga kita, banyak banget nih yang resen nih. Wah, luar biasa. Berapa ini partisipannya? 500 lebih ya? Wah, luar biasa sekali. Ibu bapak, para orang tua yang mendampingi anak-anak misa hari ini, terima kasih anak-anak hebat pada hari ini, sungguh luar biasa. Mereka mau memberikan harapan dalam masa Natal ini. Terima kasih semuanya, dan anak-anak, Bu Ilin juga mengucapkan terima kasih dan selamat hari Natal untuk kita semua. Tahun baru harus memberi harapan baru. Walaupun masa pandemi ini menjadi tantangan untuk kita. Terima kasih juga untuk Ibu Bapak Guru di sekolah sekarang ini di ruang multimedia SD juga mempersiapkan seluruhnya dengan baik ya. Nanti bisa dilihat foto-fotonya di kelas kalian masing-masing ya, betapa hebatnya guru-guru kalian nih yang ada di sekolah. Kemudian hal yang terakhir yang Bu Ilin sampaikan adalah di semester 2 ini penuh tantangan. Kalian yang di jenjang akhir, baik yang di kelas 6 SD maupun yang di kelas 9 SMP, mohon juga semakin semangat karena ini adalah saat kalian berjuang untuk lulus gitu ya. Maka kalian harus belajar dengan baik. Dan juga bagi kalian yang memiliki adik yang sekarang ini TK dan mau masuk ke SD, ataupun kalian yang di SMP punya adik kelas 6 mau masuk ke SMP, silahkan segera mendaftar di semester 2 ini di SD dan SMP Santo Yosef. Jangan ketinggalan ya. Sampaikan pada mama dan papa atau ibu bapak yang hadir pada saat ini untuk proses penerimaan peserta didik baru. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih untuk semua. Sampai jumpa di sekolah dalam PTM tahun 2022. Tuhan memberkati kita semua. Kita beri tepuk tangan. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Ya, halo anak-anak, selamat pagi. Oh, anak-anak tidak bisa unmute themselves ya ini ya? Bisa menjawab nggak ya anak-anak ini ya? Halo.
Selamat pagi. Yosef dan kakak-kakak SMP Santo Yosef. Nah, nanti nggak sendirian, ada Pak Albert. Cuma Pak Albert mungkin belum bergabung ya bersama Halo, kita. selamat pagi Nana dan Bu Rate. Hai Pak Albert. Nah ini mana ya Pak Albert, belum di spotlight. Saya pakai nama Paulus. Oh, ganti namanya ya, bukan Albertus tapi Paulus itu sekarang. nama kedua saya ini Oh, ya. nama kedua, baik. Agak gelap ya Pak Albert ya wajahnya ya. Oh iya, memang ini diliputi kegelapan, tetapi masih dalam terang Kristus karena Oh, kita luar masih masa biasa. Natal Suasana ya. Natal ya Pak Albert. Nah, kita mau sapa dulu adik-adik dan juga Karena kakak-kakak tahun di SD baru dan ini harus SMP punya Santo Yosef. semangat baru ya. Punya semangat yang luar biasa ya Pak Albert, bener banget ya. Oke, nah adik-adik, kira-kira adik-adik dan kakak-kakak ya, kira-kira setelah kita tadi mengikuti misa, kira-kira kita mau ngapain ya ini ya? Belum boleh berakhir nih acaranya nih. Mau kuis. Oh, mau kuis Pak Albert. Waduh, kira-kira punya hadiah apa ya? Mau kuis aja nih. Mau door prize. Mau door prize, mau kuis. Wah, ini udah ada bocoran-bocoran, ini bakal ada kuis dan juga door prize. Namun sebelum itu nanti kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak hebat dari SD dan SMP Santo Yosef begitu. Nah, untuk yang pertama Pak Albert, ini dari SD dulu atau SMP dulu Ya, ya? dari SD dulu. SD Dari yang SD lebih dulu. banyak ya, nanti di tengah-tengah ada SMP gitu ya. Oke, nah yang pertama mau tampil adalah kira-kira dari kelas berapa ya SD ini ya? Kira-kira dari kelas berapa ya? Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, atau 6? Ayo kira-kira ada yang bisa menebak anak-anak? Dari kelas 5 ada yang mau tampil, betul? Kelas 5 yang mau tampil? Betul sekali, dari kelas 5 ada Brigita Nerissa Joel dengan balet. Mari anak-anak beri reaction tepuk tangan untuk Brigita Nerissa Joel dari kelas 5B. Mari kita menyaksikan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bumi. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang datang, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging diternakan firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Masih. Ulat. Ya, anak-anak, ini bukan kesalahan ya, tetapi ini sebuah kejutan di tahun baru ya. Tadi ada yang nebak balat gitu ya. Nah, tapi di tahun baru ini ada kejutan-kejutan yang tak terduga ya. Termasuk tampilan ini ada kejutan gitu ya. Nah, ini kejutan-kejutan dari Bapak Ibu guru ketika ditampilkan ya. Nah, sekarang akan ditampilkan tampilan yang kedua yaitu balet. Nah, ini baru betul ya. Ini baru bukan kejutan ya. Kalau yang tadi tampilan pertama itu kejutan di tahun baru ya. Oke, kita saksikan tampilan berikutnya. Ya, kita kasih aplaus untuk tampilan yang kedua ya. Oke, berikan sambutan meriah ya untuk Brigita Nerissa Joel. Nah, selanjutnya Pak Albert, kira-kira kita mau ngapain ya Pak? Sebelum ke tampilan berikutnya, ini anak-anak perlu diketahui ya, Bu Rate ini setiap hari itu juga balet, tapi baletnya itu melantai. Tahu nggak melantai itu apa? Ngepel ya. Jadi set gitu ya. Nah, itu baletnya ibu-ibu, mama-mama itu begitu baletnya ya, melantai ya. Tapi anak-anak itu juga luar biasa loh Pak Albert selama di rumah melakukan aktivitas pembiasaan PKT membantu mama. Oke, dari adik-adik SD nih, siapa yang biasanya membantu mama di rumah melakukan pekerjaan rumah, meringankan pekerjaan mama? Boleh reset. Ada Joshua, ada Joy, ada Gaby, ada Nia, ada Tirta, Gisel. Wow, banyak banget ini ya, keren banget ini ya. Edson, luar biasa, ada 51 yang raise hand Pak Albert. Jadi anak-anak betul-betul melakukan aktivitas pembiasaan PKT di rumah Pak. Bukan hanya untuk keperluan foto ya Pak, pegang pel terus kemudian difoto ya. Betul Bu Rati, bahwa anak-anak ini melakukan hal-hal kecil untuk mendapatkan hal-hal besar. Hal-hal besar itu apa? Yaitu kebaikan-kebaikan yang sudah dimulai dari hal-hal kecil yang sudah kalian mulai dari sekarang ya. Nah, karena ada kebaikan-kebaikan besar yang akan kalian dapat ya, maka kita akan melihat tampilan berikutnya yang ketiga. Boleh banget Pak Albert. Kita lihat dari siapa Pak Albert? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Nah, itu sudah muncul itu ya. Selamat pagi Roh Kudus. Oke, kita sama Siapa ya dari kelas 1.
umat Kristiani yang juga sedang gembira menantikan kedatangan Tuhan Yesus lewat pesta kelahirannya. Iya, Ayah. Iya, Bunda. Apa ya pesta kelahirannya? Natal! Sebenarnya bukan soal pestanya, tapi bagaimana kita mempersiapkan hati dan sikap kita untuk menyambut Natal. Jadikan diri berarti bagi banyak orang, tanpa merasa rendah diri, karena Tuhan sendiri menjadikan kita pribadi yang unik loh. Hehe. Simak ceritaku yuk. Are you ready? Say yes! Yeah! Ada 2 pohon Natal sedang dipasang di pusat toko. Pohon Natal kecil bernama Small, sedangkan pohon Natal besar bernama Big. Big bertanya kepada Small, di antara kita, kira-kira siapa yang paling berarti dan membuat Natal ini berkesan bagi banyak orang? Big pun mulai menyombongkan dirinya. Orang-orang pasti akan memilihku karena aku lebih istimewa dan besar daripada kamu Small. Benar saja, Big pun segera dibeli orang. Dipajang di pusat mall. Semua orang yang lewat dan melihat Big kagum. Hampir tidak ada yang berhenti di dekat Big dan mengaguminya lama-lama. Kenapa? Karena semua orang sedang sibuk berbelanja. Ya, sia-sia dia dapat dipajang di pusat mall. Small mulai berkecil hati. Mana mungkin aku bisa berarti bagi banyak orang, pikir Small. Hari hampir larut, tidak ada tanda-tanda akan ada yang membeli Small. Tapi tiba-tiba ada bapak sederhana yang membeli Small. Bapak itu membawa Small ke rumahnya. Di rumahnya itu seluruh anggota keluarga sudah menanti. Dan kehadiran Small menambah hangat dan sukacita Natal keluarga mereka. Semua berkeliling mengelilingi Small sambil bernyanyi dan memuliakan Tuhan. Semua tampak gembira. Small jadi terharu. Ia senang bisa hadir dalam keluarga sederhana ini. Ia telah memberi arti bagi keluarga ini. Nah, teman-teman, janganlah menganggap dirimu kecil dan tidak berarti ya. Tetap taburkanlah kasih bagi banyak orang di sekitarmu. Niscaya kehadiranmu memberi arti bagi banyak orang. Oh ya, Tuhan Yesus juga cuma lahir di kandang, tapi kelahirannya nyata membawa sukacita buat umatnya. Selamat Natal! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospera anno felicidad! Oke, terima kasih Atanasia Viola atau Ola. Nah, Pak Albert tahu luar nggak? biasa ya. Ola ini Ya, prestasinya luar biasa, pandai bercerita Pak. ya Bu Ratih ya. Iya, yang terakhir itu juara lomba mendongeng nasional kalau saya tidak salah ingat iya. itu. Wah, luar biasa dari ini anak Tarakanita banget nih Pak Albert dari TK Kartini ke SMP Santo Yosef. Semoga nanti lanjut ke SMP dan pastinya ke SMA Karolus ya Pak. Oh iya, betul. Oke, Pak Albert. Sekarang kalau biasanya kan kita mendengarkan cerita dalam bahasa Indonesia, cerita dalam bahasa Inggris atau storytelling. Nah, ini sekarang kita akan mendengarkan penampilan dari kakak-kakak kelas
dari SMP Bu Rate, Oke, dalam dari bahasa kelas berapa Jawa. ya, Pak, ya? Iya, dalam bahasa Jawa. Jadi ini cerita tentang Yesus tetapi dalam bahasa Jawa. Wah, Ya, luar kita akan biasa. menyaksikan bersama-sama. Dengan kearifan lokal ya, Pak. Iya, betul, Mari kita kearifan sambut lokal ini. penampilan dari kelas 9 9C. SMP Santo Yosef Surabaya. Oke. Sugeng Natal, kula saking kelas 9 badhe ngaturaken wiyosanipun Gusti Yesus. Inggih punika Natal. Kula samantan lan kanca Fani dadi pembawa acara cerita dina iki. Siapke cemilan kanggo ngrokake cerita sing luar biasa iki. Tanggal piro Natal dirayakake? Yo bener, selawe Desember. Tahun iki 2021 Natal tiba ing dina Sabtu. Pas banget dirayakake bareng. Wah, yo sing kudu disiapake kanggo Natal. Apa ae yo? Wit Natal, dekorasi Natal, oma roti jahe, ilingo kanca-kanca. Kabeh iki mung kanggo ngkuyung pesta. Sing kudu disiapake ku ati lan pikiran sing resik supaya bisa nampa Natal kati bunga. Ono apa karo Natal? Kanggo sampeyan sing ora ngerti, Natal minangka dina lair Gusti Yesus ing jagat iki. Gusti Yesus miyos saka Maria Perawan ing kutha Bethlehem. Nalika semana Ibu Maria lan Yusuf lagi milih, waktu iku durung ana rumah sakit lan hotel kanggo nglairake. Pungkasan Ibu Maria nglairake Yesus ing kandang wedhus. Oh ya, Natal iki kudu dirayakake amarga Natal minangka dina laire juru wilujeng donya. Lairipun Gusti Yesus minangka wujud kastrenanipun Gusti dhateng umate. Inggih punika kita sedaya manungsa ingkang dipun tresnani. Sapa Maria, ibune Yesus? Maria punika perawan sing wis ngawula marang Gusti Allah lan pengabdian kanggo Gusti Allah kita. Sadurunge Yesus lair, Maria dibuka dening malaikat babagan dheweke arep nglairake Yesus. Muga-muga aku kelakon miturut pangandikanmu. Ayo kegiatan sing iso ditindakake dina Natal. Ngumpul karo keluarga, iku ide sing apik sih. Gabungake misa Natal utawa dedonga bebarengan. Ngumpul karo kanca utawa sanak keluarga lan nyegerake kanthi istirahat utawa liburan. Ono akeh sing bisa kita lakoni, nanging sing paling penting kepiye kabungahan sing ana ing jero kita diuripake ing Roh Suci. Bunga ing Natal apa tegese? Kebungahan amarga juru wilujeng rawuh ing jagat iki kanggo nyelametake kita para umate. Tanpa Gusti Yesus, kita ora bakal ing kene nganti saiki. Kanca, rasa syukur ngujudake prakara sing penting kanggo sampean tanem ing urip saben dina. Natal iku dina khusus. Khususe dumunung ing carane kita bisa nanggapi minangka dina sing juru wilujeng rawuh. Sugeng Natal kabeh, matur nuwun kanggo ngrungokake cerita kita dina iki. Salam somace. Sugeng Natal. Wah, Luar ya, biasa. Pak Albert. Kalau boleh tahu wali kelasnya siapa ini Pak Albert 9C? Ini wali kelasnya Bapak Agustinus Sugiarto. Oh, Pak Agus, wah luar Ya, biasa. Pak Agus. ini beliau itu pernah mengajar bahasa Jawa, Bu Rate. Oh, Jadi kayaknya sih berhasil ini karena diajari wali kelasnya ya. langsung dibimbing langsung ya. Jadi cerita Yesus Iya, yang langsung biasanya bimbingan bahasa langsung ini Indonesia, ya. bahasa Inggris, sekarang hadir dengan kearifan lokal dengan bahasa Jawa. Luar Jawa, biasa iya. sekali. Nah, Ini- selanjutnya ini juga sekaligus akan menunjukkan menarik Pak Albert. kreativitas juga Bu Rate. Betul. Selanjutnya juga tidak kalah menarik Pak Albert, kita akan menyaksikan penampilan dari penyanyi cilik dari Ya, SD betul. Santo Yosef, yaitu Brian Luzenora Hareva dengan White Christmas. Nah, kita kasih plus ya. Boleh beri reaksi tepuk tangan anak-anak. I'm
where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card arrive. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. That I am dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. And I am dreaming of a white Christmas with every Christmas card arrive. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. And I am dreaming of a white Christmas with every Christmas card arrive. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be Wah, luar biasa sekali. Wow, Boleh beri keren, tepuk tangan ya. atau reaction tepuk tangan ya untuk Luze dari Luze, kelas iya. 4. Bapak Albert, kemarin Luze itu terakhir meraih juara 3 dalam lomba nyanyian anak negeri yang diadakan oleh TVRI Jatim loh Pak Albert. Oh, luar biasa. Berarti ini ya, Bu Rate, SD dan SMP ini meraih prestasi ya. Kalau di SD ini diwakili oleh Luce ya, yang diadakan di TVRI itu ya, yang Betul banget Pak Albert. pelaksanaannya di TVRI ya. Kalau Betul, di betul SMP sekali. itu diwakili oleh Gracia kelas 8 karena Ya, lomba kalau nggak salah bertutur, dari SD ya. Santo Yosef juga ya Pak. Ada juga, itu yang pelaksanaannya di TVRI itu. Jadi luar tidak kalian tidak rugi kalau sekolah di Tarakanita ya, di SD SMP Santo Yosef ya, prestasi-prestasi demi prestasi itu terus selalu diukir ya. Nah, berikutnya kita akan melihat tampilan terakhir ini ya, sepertinya Bu Rate ya. Ya, penampilan terakhir betul Pak. Dari Albert, kelas 9C. Wah, luar biasa loh 9C Iya. ini Pak Agus ini sebagai wali kelas pasti bangga ini. Iya, pasti bangga itu. Atau Pak Agusnya senyum-senyum ini, Pak Agusnya ini ya. Oke, kita saksikan bersama tampilan dari kelas 9C. Dashing through the snow in our hearts open sleigh over the
fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Last Christmas gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Oke, tadi Oke, penampilan dari ditutup kelas dengan 11. penampilan